Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Ahad. Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya tunduk, yang kepadanya bergantung seluruh makhluk, manusia, jin, tumbuhan dan semua hewan. Salam dan taslim kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga tercintanya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita salah satu di antaranya. Allahumma amin. Teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan umur panjang yang mana kita bisa bertemu di Ramadan di tahun ini. Berapa banyak manusia, berapa banyak orang yang di tahun lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan umur untuk berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Qadarullah, Allah telah mengambilnya duluan, Allah telah memanggilnya duluan. Maka itu yang patut kita syukuri untuk saat ini, karena Allah telah memberikan kita kesempatan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa di Ramadan tahun ini. Teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini di Ramadan yang pertama ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Pembahasan kita tentang rukun-rukun Islam. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi di nomor hadis yang ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah, ia telah mendengar Rasulullah berkata, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pilar. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Pilar pertama yaitu syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilar yang pertama yang perlu kita jelaskan yaitu ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada orang Islam ataupun orang Muslim yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ia telah melanggar pilar yang pertama. Berarti bisa dikatakan ia tidak sempurna keislamannya. Yang dimaksud dengan syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak hanya bersembah kepada Allah, tidak hanya sujud kepada Allah, tetapi juga yang tidak kalah penting yaitu tidak menyekutukan Allah.
tidak menduakan Allah. Karena banyak yang kita tahu, ada orang yang tetap beribadah kepada Allah, ada orang yang tetap sujud kepada Allah, sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia masih ada keinginan untuk meminta kepada selain Allah. Contohnya mungkin kepada patung, kepada pohon, ataupun kepada makam-makam, kepada arwah-arwah. Na'udzubillah. Itu salah satu hal yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi syahadat itu adalah tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pilar yang kedua yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW yaitu utusan Allah. Kabar tentang Nabi yang akan datang di suatu zaman, yang akan menyempurnakan ilmu-ilmu ataupun ajaran-ajaran sebelumnya, itu sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi sudah diberitahukan kepada seluruh Nabi dalam sejarah yang pernah ada, bahwasanya nanti suatu saat di suatu zaman akan ada salah satu Nabi yang akan menyempurnakan seluruh ajaran sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi itu termasuk ke dalam pilar yang pertama, yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Rasulullah itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Salah satu contohnya yaitu Rasulullah itu diutus untuk seluruh dunia, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya, contoh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu hanya diutus untuk suatu kabilah atau suatu kaum. Itu perbedaan yang sangat-sangat jauh. Dan itu perlu kita persaksian bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pilar yang pertama, yaitu tadi syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Betapa banyak sekarang kita temukan orang yang masih tidak mau melakukan sholat, padahal jelas hukumnya haram ketika kita meninggalkan sholat. Dosa orang yang meninggalkan sholat adalah lebih besar daripada orang yang mencuri, lebih besar daripada orang yang membunuh, bahkan lebih besar daripada orang yang berzina. Na'udzubillah. Dan sholat adalah yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir. Sebagaimana sabda Rasul, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Jadi yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir itu sholat. Jadi ketika ada orang Islam yang tidak melaksanakan sholat, dia sudah bisa dibilang kafir. Kemudian sholat juga menjadi hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Jadi hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat terhadap hambanya yaitu as-shalah, sholat. Nah, jadi ketika sholat kita benar, insya Allah semua akan benar. Ataupun bisa kita katakan ketika sholat kita benar, kita baru bisa masuk ke amal-amal lainnya yang akan hisab. Nah, jadi semua akan ditanyakan yang pertama sholatnya. Nah, jadi ketika kita tidak melaksanakan sholat, bahkan kita melaksanakan haji, kita melaksanakan sedekah, rajin bersedekah, itu tidak ada gunanya, percuma ketika kita meninggalkan sholat. Maka dari itu jangan pernah kita tinggalkan sholat, jangan pernah malas-malasan dalam sholat, karena meninggalkan sholat hukumnya haram. Oke, itu pilar yang kedua. Kemudian pilar yang ketiga yaitu wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat itu hukumnya wajib, ya. Nah, karena ketika kita tidak menunaikan zakat, kita tidak hanya zalim pada satu golongan,
Karena orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Jadi ketika kita tidak membayar zakat, maka kita telah zolim kepada 8 golongan. Ya, nah jadi hukum membayar zakat itu wajib, itu pilar yang ketiga. Kemudian pilar yang keempat yaitu wahajjil bait. Nah, dalam riwayat lain berkata wahajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi pergi ke haji bagi dia yang mampu. Betapa banyak orang kaya sekarang yang mampu tetapi tidak melaksanakan haji. Ya, itu tidak boleh. Jadi kita sudah mampu, kita harus pergi ke haji. Tetapi kalau kita tidak mampu, itu tidak apa-apa. Tapi kita tak berdoa bahwasanya untuk Allah mudahkan rezeki kita agar nanti suatu saat kita bisa pergi ke haji. Itu pilar yang keempat. Kemudian terakhir yaitu wasawmi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, jadi yang sekarang kita alami yaitu sedang berada di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada orang di bulan Ramadan yang tidak berpuasa, di luar uzur ya, di luar halangan-halangan yang tertentu, contohnya mungkin salah satu perempuan yang haid, itu boleh. Tapi bagi kaum laki-laki yang tidak ada halangan sama sekali, tidak ada sakit segala macam, itu wajib berpuasa. Karena nanti ketika kita tidak berpuasa, itu hukumnya haram, hukumnya berdosa. Jadi itu 5 pilar rukun Islam yang perlu kita ketahui bersama. Jangan sampai salah satunya kita tidak melaksanakannya, maka tidak sempurna keislaman kita. Nah, semoga dengan penjelasan ini kita semua bisa mengerti, bisa paham, dan bisa menyempurnakan keislaman kita. Dan semoga dengan penjelasan ini kita bisa meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita gunakan kesempatan ini di Ramadan tahun ini dengan memperbaiki akidah kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.